wajhah, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Sayyidina Ali ini adalah sahabat yang paling dekat dengan Kanjeng Nabi, karena Sayyidina Ali ini secara hubungan darah dan nasab beliau adalah sepupunya Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi itu Muhammad bin Abdullah, kalau Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib sama Abdullah itu kakak beradik, jadi hubungannya sepupu. Dan Ali adalah orang kedua yang percaya atas kenabian Kanjeng Nabi. Jadi orang pertama yang percaya atau beriman kepada Kanjeng Nabi adalah Siti Khadijah, istrinya sendiri, istri Kanjeng Nabi. Nah, setelah Khadijah lalu Ali bin Abi Thalib. Pada waktu itu umur masih kecil, sekira 8 tahun, sudah beriman kepada Kanjeng Nabi. Kenapa bisa begitu? Karena Ali itu tinggal di rumahnya Kanjeng Nabi. Gitu. Setelah itu dewasa, kemudian Sayyidina Ali menikahi putrinya Kanjeng Nabi, yaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra menikah dengan Ali, padahal Ali itu sepupunya Kanjeng Nabi. Berarti sepupu, berarti kalau istilah kita sekarang mah itu kelebet, keponakan gigiring. Naon maksudnya? Jadi masih keneh, masih ada hubungan, jadi dekat, hubungannya sangat dekat. Nah, terus berkembang kesininya juga yang namanya santri nikah sama anak kiai. Eta ge lamun kiaina aya anak, nah santrina aya. Anu santri nante nikah jeung anak kiai nya wajar balik pulang kampung. Laula khamsu khisalin, kata Sayyidina Ali, andai saja 5 hal, tidak ada 5 hal. Laula khamsu khisalin, kata Sayyidina Ali, andai saja tidak ada 5 hal, 5 perkara, ai sifati madmumatin, yaitu sifat yang tercela. La soron nasu, maka bakalan jadi semua manusia, orang-orang, kulluhum solihina, semuanya itu jadi orang soleh. Andai saja tidak ada 5 hal sifat tercela dalam diri seseorang, maka semua orang itu pasti bakalan soleh. Ay khalisina min kulli fasadin, yaitu bersih dari setiap kerusakan. Awaluha, yang pertamanya, al-qana'atu ay ar-ridha bil jahli. Yang pertama adalah qanaah atau ridho atau senang bil jahli, dengan kebodohan. Abdi mah teu bisa nanaonnya, bisa nagengan saukur kieu we da moal apa. Ai bi adamil ilmi, yaitu tidak adanya ilmu bid-dini dalam hal agama. Saya mah mungkin sudah jadi takdir, teu bisa nanaon, salat ge teu bisa aja. Cek manehna mah hebat eta teh. Padahal mah eta teh kurang halus, goreng cek sadena. Jadi orang qanaah atau ridho dengan kebodohan. Henteu daek diajar. Apal ku geus teu bisa baca Quran, embung daek baca Quran, embung daek diajar ngaji gitu. Geus pugu teu bisa nanaon, tapi embung ngaji-ngaji acan nyahe. Gitu ceritana mah. Ruwiya, diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda,
Allahu yubghidul, Allah benci kulla alimin, semua orang alim bid dunya, dalam hal dunia, jahilin bil akhirati, tapi bodoh dalam hal akhirat. Allah benci orang yang paham dunia tapi bodoh di akhirat. Jadi kalau kata-kata orang dulu, orang orang pintar dunia tapi tidak pintar agama, seperti orang buta ya. Orang pintar agama enggak pintar dunia, seperti orang lumpuh. Orang pintar dunia, urusan dunia, usaha pintar, kerja pintar, tapi teu salat-salat acan, teu ngarti alif batasa jim haho. Ya jadi siga anu buta naon ge dihabek akhirna. Tapi kalau orang yang paham agama pinter ngan teu bisa usaha, nya cicing we di mangawi ditungkul gitu, nya sarua eta geus siga anu lumpuh ho. Ya kudu usaha meureun. Kudu digawe, kudu kerja. Nah, makanya harusnya dua-duanana, pinter usaha nya pinter usoli itu. Pinter urusan dunia, pinter urusan akhirat. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahwasannya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, dzambul alimi dzambun wahidun, dosanya orang pinter, orang alim itu dihitung satu dosa. Wa dzambul jahili dzambani, sementara dosanya orang bodoh dihitung dua dosa. Nya dua dosa mah maksudna hiji dosana eta sorangan, nu kadua dosa teu apalna, dosa enggak taunya, dosa kebodohan ini. Lalu kata Sayyidina Ali yang kedua apa? Wal hirsu 'alad dunya, resep banget urusan dunia. Resep banget, hirsun itu resep banget, kada demes bahasa Sundana. Bahasa Indonesianya apa? Ya apa ya? Apa tuh? Ngoyo ya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, az-zuhdu fid dunya, zuhud dalam urusan dunia, yurihul qalba wal badana, menyenangkan hati dan badan. Warragbatu fiha, sementara resep banget dunia, tut'ibul qalba wal badana, membuat capek hati dan capek badan. Dunia diudag-udag anggur we hese eta, jadi capek ke hati, capek ke badan. Tapi mun ai rezekina mah diudag-udag geus, ya pas waktuna mah jadinya jadi. Jadi maksudna mah bukan berarti kita tidak boleh meningkatkan status sosial, meningkatnya karir, bukan berarti begitu. Abu Hasan As-Sadzili, seorang imam sufi ternama, Abul Hasan As-Sadzili punya mazhab thariqat namanya Asy-Syadziliyah. Ya, Abul Hasan Asy-Syadzili itu kalau pakai baju yang paling bagus di negeri itu. Sorban yang paling bagus di negeri itu. Jadi amun ayeuna sakarawang teh pangalusna pakaian teh Abu Hasan Sadzili. Kalau pakai parfumnya paling bagus.
Jadi lamun di Malabar kene bedi itu misalkan ka dieu teh geus kawangi ka ambe wanginya. Saking alusna eta parfum. Kemudian diprotes sama santrinya. Syekh kan orang sufi. Bahkan sebagian orang mengatakan Syekh itu wali. Tapi kenapa Syekh itu pakaiannya bermewah-mewah? Kan gitu ya. Lalu Abu Hasan Astajili jawab, saya itu baju saya pakai, perhiasan saya pakai, rumah saya paling bagus, kuda saya paling bagus, tanah saya banyak, tapi tidak pernah semua harta saya disimpan dalam hati. Tapi aku hanya menyimpannya di tanganku. Tapi kamu nunjuk ke Sadrina, berarti di pikiranmu, ya, di hatimu itu ada harta meskipun kamu tidak memegangnya. Jadi ada orang anu dina pikiran jeung hatena hayang we tah anu baju nu dipake ku Abu Hasan Astajili. Lamun urang mah ayeuna dina pikiran jeung hate urang urusanna teh dunia we. Tapi ada orang yang pakai baju yang mewah, sarung yang mewah, sorban yang mewah, tapi dia tidak merasa di hatinya biasa saja. Jadi orang ulah nanti salah sangka. Ulah salah sangka. Lamun aya kiai ginding gitu tah. Ya, manehna berarti mazhabna Abu Hasan Asadi. Gitu. Yang penting jangan ada di hati. Hatinya udah milik Tuhan, milik Allah. Contohnya naon sih ngabedakeun aya di hati jeung henteu? Banda orang aya di hati jeung henteu. Itu akan ketahuan kalau ketika hilangnya. Bener nggak? Kita punya uang 100.000 hilang, kepikiran wah yang penting kita duit kemana 100.000? Berarti aya di hati. Tapi ada orang kehilangan misalkan yang lebih besar dari itu biasa aja. Berarti itu tidak di hati. Dah kege aya tuh. Saya pernah ceritakan ada jemaah haji itu yang satu orang muda kehilangan belanjaannya senilai 800.000, ribut sama istrinya. Ya. Yang kedua ada emak-emak, nini, ada nini yang kehilangan uang karena dihipnotis di Madinah 15 juta. Terus kata suaminya biasa saja, tenang wae. Nah, cenah di leungit nage di tanah suci ieu keuneuh cenah kegaya deui kitu. Eyang ka nu kahiji berarti eta nu 800.000 nepi ka hatena, anu 15 juta eta berarti ngan di leungeunna henteu nepi ka hatena. Tah eta hebat. Contohna. Jadi biasa saja. Nah, contoh salah satu contohnya ngabedakeun di mana letaknya harta kita, di tangan kita atau di hati kita. Ya orang lenyepan masing-masing. Rawahu Tabrani, diriwayat rawat Tabrani. Waruwiya dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, nikmatid darud dunya liman tazawwada min hali akhiratihi hatta yurdiya rabbahu. Pang bagus-bagusnya rumah
dunia adalah bagi orang yang menambah bekal dari rumah dunia itu untuk kepentingan akhiratnya sampai Allah meridhoinya. Wa bi'satid daru, dan seburuk-buruknya rumah ad-darud dunya, rumahnya dunia, liman saddathu, bagi orang yang mencegah an akhiratihi, dari kepentingan akhiratnya, wa qassarat, dan menyepelekan bihi, dengan rumah itu, an ridha rabbihi, atas ridha Allah. Jadi kata Kanjeng Nabi, pang bagus-bagusnya tempat, ya rumah, ya kantor lah gitu, ya tempat tinggal gitu, adalah yang membuat kita ini bisa nambah-nambah bekal jeung akhirat. Nah, yang paling jelek tempat atau rumah yang mencegah kita itu dari kepentingan akhirat. Ayah kieunya, kita punya rumah, di rumah eta teh hayang ngaji, ngaji, salat, resep. Tapi aya imah di cicingan teh hoream ngaji, hoream salat. Keung we mah teh. Aya do kitu daya. Mun rek salat teh hoream teh kitu. Duka imahna duka jelmana. Tapi emang aya itu. Nah, pang bagus-bagusnya tempat yang membuat kita itu jadi gampang ibadah. Gitu. Ya, pang jelek-jeleknya sebaliknya. Punya tempat susah untuk ibadah. Boro-boro ingat Gusti Allah. Wasyuhu, dan yang ketiga kata Sayyidina Ali, wasyuhu, koret, pelit, medit, umet, bil fadli, dengan kelebihannya, yaitu al-bukhlu bima zada an hajatihi fi dzalikal waqti, pelit atas apa yang ditambahkan dari kebutuhannya dalam satu waktu itu. Kita butuh hidup itu, biaya hidup kita misalkan sehari aslinya makan 3 kali. Sarapan pagi, siang makan, sore makan. Aslinya sebenarnya uang 50.000 cukup aslinya. Nah, kalau kita punya uang 100.000 sehari, berarti itu kelebihan 50.000 aslinya loh, aslinya. Nah, kalau kita pelit yang 50.000 itu kita pelit, itu kan lebihnya. Berarti kita ku nemen-nemen banget aja. Nemen banget gitu pelit. Kita punya uang 100.000, kebutuhan kita 50.000, tetangga kita pinjam duit, teu dibere, ya 50.000 padahal mah teh leuwih na eta urang, leuwih keneh lah dari kebutuhan kita. Kebetulan tetangga teh jeung makan sarua ngan 20.000 minta lagi, meureun eta aya keneh. Tah urang teu diberekeun, tah eta koret itu koret pelit. Nya komo eta leuwih mah. Waria, dan yang keempat yaitu riya fil amali, dalam beramal. Ayat tarkul ikhlasi fil amali, yaitu meninggalkan ikhlas dalam beramal. Bimulahazati ghairillahi fihi, dengan
minta perhatian, cari perhatian dari selain Allah. Mobil saya itu. Mobil itu bisi kunana. Udah. Bapak Ibu, ikhlas itu ada tingkatan-tingkatannya. Satu tingkatan ikhlas dengan tingkatan ikhlas berikutnya itu jaraknya sekira berapa tahun waktu katanya. Jadi sangat tinggi lah. Ikhlas yang pertama, orang ibadah tapi di samping ibadah pengen tujuan dunia. Orang salat duha supaya lancar rezekina. Orang salat tahajud supaya menang jabatan, menang pangkat. Orang menang kemuliaan. Orang baca waqiah tiap pagi supaya lancar rezekina. Boleh enggak itu? Boleh, itu ikhlas, masih masuk ikhlas. Jadi enggak apa-apa. Baca Yasin tiap malam Jumat supaya anak turun kita soleh-solehah. Urusannya dunia kan? Boleh. Kita susah banget ini ya. Anak kita dapat jodohnya, kita sholat malam terus, kita sholawat terus. Boleh nggak? Boleh. Anak kita lagi sekolah, kita puasa supaya lancarkan otaknya, beningkan hatinya, dijaga dirinya. Anak kita lagi sekolah, lagi kuliah, lagi pesantren, kita di sini puasa. Masuk ikhlas gitu? Masuk. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Boleh itu tujuan dunia. Di samping tujuan akhirat kan tetap di akhiratnya menang pahala. Boleh. Itu masih masuk kategori ikhlas. Boleh itu. Nah, ikhlas yang kedua, mengharapkan tujuan atau keuntungan akhirat supaya menang pahala, supaya menang sorga, supaya dijauhkan dari neraka. Itu ikhlas yang kedua. Itu lebih bagus dari yang pertama. Tapi yang pertama itu juga bagus. Bagus itu, bagus banget. Kita baca tiap pagi nih, bacanya surat Waqiah. Dijauhkan dari kemiskinan dan kekurangan. Waqiah we tiap pagi, Bu. Ibu-ibu Waqiah we. Tapi kalau lecek Waqiah mereka apal. Kayak gak apal tong dapal, kayak gak apal. Kalau tiap hari mah Waqiah we, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha. Terus we. Nah, yang kedua, mengharapkan pahala, keuntungan di akhirat supaya asup surga. Itu tujuan akhirat. Itu lebih tinggi. Ya, itu bagus. Udah jauh lebih bagus. Jauh lagi lebih bagus ikhlas yang ketingkatan yang high class. Tingkatan yang paling tinggi. Nah, ibadah hanya untuk Allah. Terhayang dunia, terhayang surga. Jadi nggak mau dunia, nggak mau surga. Kunaon sih? Hanya ibadah weh. Kunaon sih ibadah? Ya sabab abdi makhluk, kewajiban makhluk banyak ibadah. Kumaha? Ya kumaha Allah. Jadi memberikan semua apa yang kita mampu, apa yang kita punya untuk Allah semata. Tapi kan kadinya orang rada riweuh, rada hese orang. Kelas orang mah. Ibadah hanya untuk Allah semata, hese teh emang gampang teh. Coba. Ya pan orang mah lamun aya masalah kakarak baca Quran lain. Ya Allah, ya hese banget sih urusan ya Allah. Karak ngadoa. Tenan naon? Ya salaki orang sigana tara balik kunaon ya cenah. Gusti entong diteangan riweuh teangan moal mata kapanggih. Salat ku malam-malam salat ya Allah,
ngadoa, ya Allah, ya suami saya kena apa ini, betahnya di mana ya sudah. Itu mantap. Diteangan dioncok malah ribut rame, akhirnya sadunia apal. Kamu diasupkeun mah di medsos. Udah tahu suaminya selingkuh, digerebek, dipoto, divideokan. Kan banyak sekarang ya. Emang anu rugi saha? Dirinya sendiri juga. Emang puas setelah itu gimana? What's next? Apa kemudian? Dia sendiri memalukan diri sendiri. Ya kan? Maksudnya ingin mempermalukan suaminya. Padahal suaminya itu kan pakaiannya dia. Istrinya adalah pakaiannya. Kan suami istri kan pakaian. Kalau pakaiannya ternoda, maka yang pakai itu kalau yang juga jadi jelek. Ya enggak? Suami jelek, yang jelek jadinya siapa? Istri. Istri jelek, bukan fisik ya. Istri buruk lah gitu. Buruk nah, buruk. Jelek lah gitu. Istri jelek. Suami kan gitu ya. Itu kemarin ada yang datang ke saya begitu. Kenapa dia main medsos gitu? Suaminya selingkuh di medsos kan. Ya repot sendiri akhirnya bingung. Nah, ayeuna mah zaman medsos. Salakina gering dipoto, upload status. Mohon doanya, suami saya lagi muntaber. Atuh sadunya apalan salakina muntaber. Aya nu kitu. Zaman ayeuna ya begini. Lain di urutan mah. Emang hayang di medsos, hayang di posting. Itu sekarang begitu tuh gejala sekarang itu. Udah tahu lakinya sakit, dipoto. Mohon doanya cenah gaya cek mah. Mohon doanya di Facebook deh. Atuh sekarang. Mohon doanya dipoto saya. Suami saya operasi. Operasi naon? Anu nanya pannya. Operasi naon? Coba kanyawan ayeuna goreng. Baik deh. Naon tadi ngomong kenapa? Ya baik deh lah. Jadi ikhlas. Ikhlas itu ya tahapannya gitu. Hiji ibadah punya kepentingan dunia, boleh ikhlas, masuk ikhlas. Dua, ibadah kepentingan untuk akhirat. Yang kesatunya, ya level 1 ya, berarti tadi itu ibadah hanya untuk mempersembahkan diri untuk Allah. Udah. Paneta teh hese kudu diajar. Tahap nu katilu heula, kadua, kahiji. Da Islam langsung we kahiji, langsung jebret deui. Stres Pak, Bu. Stres. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala, asyaddun nasi, paling banget orang azaban azabnya yaumal kiamati pada hari kiamat, man yuri, barang siapa yang riya an-nasa kepada manusia, an-nafihi, bahwasannya di dalam riya itu khairan, lebih baik, wala khaira fihi, padahal sebenarnya dia tidak lebih baik. Jadi pencitraan doang gitu, pencitraan doang. Rawah wad-Dailami. Waruya, dan diriwayatkan annahu, bahwasannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man aron nasa, barang siapa yang riya kepada manusia, fauqa ma indahu minal khasyati, fauqa ma, di atas, ma indahu, atas dirinya, minal khasyati, dalam hal khasyah, takut kepada Allah, fahuwa munafikun, maka dia termasuk orang yang munafik. Gaya siganunya
mempertontonkan seolah-olah dia takut sama Allah, padahal aslinya enggak. Mempertontonkan hayang kasebut malina teh soleh, padahal aslinya enggak. Mempertontonkan manehna teh asa pang taatna ka Allah, padahal mah henteu. Nya kaasupna munafik. Adi ngomong si ganunya, oh dina bahasa-bahasana teh meuni sigawe gitu. Ya bahasa-bahasa yang atau misalkan tampilan unu urang teh sigana takwa gitu, bener bisa. Padahal mah henteu itu teh. Nah, kalau dia ternyata benar itu bagus, tapi kalau enggak ya eta munafik. Eta ustad cenah deuh pakaian teh ni dadamping we sigana heueuh saleh. Ya ustad ustad. Pakai sorban gaya sigana nyawe cenah. Padahal malah cenah. Kalau sejatinya tidak, aslinya enggak, tapi tampilannya si ganu takwa beneran, yaitu jelek. Itu masuknya munafik. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha harramal jannata ala kulli mura'in. Sesungguhnya Allah mengharamkan surga atas semua orang yang riak. Wal i'jabu, dan yang kelima wal i'jabu birra'i, orang yang ujub dengan pendapatnya, dengan pikirannya. Ai al istihsanu bi aqlihi, milah-milah, yaitu memilah-milah sesuatu dianggap bagus berdasarkan akalnya. Wa tadbirihi, dan memahami aturan-aturannya itu. Wa tarafu, dan meni asa luhur gitu, bidzalika, dengan pendapatnya itu. Jadi orang merasa benar dirinya, merasa hebat, merasa pintar dari orang lain, padahal dia berdasarkan akalnya. Meni asa pang benerna, meni asa pang hebatna, bahkan merasa lebih pintar dari gurunya. Ya itu ya nggak bagus. Jadi kata Sayyidina Ali ada 5. Kalau 5 hal itu tidak ada dalam diri manusia, maka semua manusia itu akan menjadi orang yang soleh semuanya. Ya, kita belajar kepada Sayyidina Ali. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim wa tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqil aqwan tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.